Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Ini malam aku nak cerita sikit pasal Nabi palsu. Nabi palsu ni selalu terjadi bila ada Nabi yang betul, yang benar. Disitulah juga ada Nabi palsu. Masa Nabi Muhammad, Nabi palsu timbul. Masa Nabi Muhammad telah wafat, maka timbullah Nabi palsu. Seramai 12 orang Nabi palsu, di mana Nabi Muhammad buat pesanan, hendaklah kamu serang Nabi palsu. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, betul Nabi palsu ini timbul 12 orang. Jadi khalifah masa itu Sayyidina Abu Bakar ikut pesanan Nabi untuk menyerang Nabi palsu. 12 orang Nabi palsu. Jadi Sayyidina Abu Bakar melantik 12 orang jenderal. Tiap-tiap jenderal akan membawa pasukan askar untuk menyerang Nabi palsu. Bukan sedikit tuan-tuan dan puan-puan, 12 orang. Jadi perkara ini biasa. Masa Yesus pun ada Nabi palsu. Masa Yesus, Nabi palsu ialah Paulus. Tahukah kamu Paulus adalah yang kedua popular ataupun terkenal ataupun termasyhur di dalam sejarah. Nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang berpengaruh dalam sejarah, Paulus adalah nombor 2. Pertama, Nabi Muhammad disebut dalam satu buku yang dikarang oleh orang Barat. Hart, dia punya nama, meletakkan Nabi Muhammad sebagai manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah. Nombor 2, Paulus. Dan nombor 3, Yesus. Nombor 4 tu aku tidak tahulah. Jadi yang penting nombor 1, nombor 2, nombor 3 inilah dalam video saya ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi palsu masa Yesus? Paulus mengatakan dia seorang rasul ataupun apostle dalam Inggris. Ini bukan rasul ya, apostle. Ataupun dalam bahasa Inggris disciples, 12 orang, ataupun dalam bahasa Arab disebut dalam Al-Quran harawin, 12 orang harawin. Jadi 12 orang inilah orang terpilih
dan dipilih oleh Yesus 12 orang. Yesus berkata, ini bukan pilihan kamu. Saya yang memilih kamu dalam 12 orang ini. Dan termasuk seorang yang pengkhianat. Seorang yang pengkhianat itu ialah Judas Iskariot pun dipilih dalam 12 orang ini. Jadi siapa yang dalam 12 orang yang terpilih ini? Pertama, Andrew 1, Peter 2, Barnabas 3, Bartholomew 4, James 5, ada lagi satu James abang atau adik Nabi Isa, James. Philip 7, ya, sudah 7. John 8, Bartholomew 9, Thaddeus 10, Philip 11, Judas Iskariot 12. Mana ada nama Paulus tidak termasuk dalam 12 orang yang terpilih ini, ataupun apostle ataupun dipanggil kadang-kadang dalam kitab mereka panggil rasul, tapi definisi rasul itu tidak samalah. Apa yang kita pikirkan rasul itu lain, tapi tidak apa, kita pakai saja bahasa rasul untuk 12 orang ini ataupun apostles. Mereka ini sudah terpilih 12 orang. Jadi yang mengaku yang ia juga salah seorang ini ialah Paulus. Jadi yang mengaku yang dia bukan apostol ini kita boleh senaraikan sebagai nabi palsu. Sebab Paulus ini membuat pengajaran, membuat doktrin yang memalsukan ajaran Yesus. Jadi apakah nasihat yang baik untuk tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan nabi palsu ini? Lari daripada mereka atau dia jauh-jauh? Lari jauh-jauh. Buatlah tindakan untuk lari daripada mereka jauh-jauh. Sebab mereka tidak menguntungkan, memalsukan ajaran yang sesat, lagi menyesatkan. Tidak ada guna ajaran mereka itu kepada yang mengharapkan surga. Tidak ada guna, tidak dapat apa-apa di dalam dunia akhirat. Kosong, mereka hanya menjanjikan janji kosong
Itulah sebab dinasihatkan larilah jauh-jauh. Kalau tidak lari, bila lagi kita akan lari daripada nabi palsu ini? Lambat-lambat lari mungkin terkait oleh mereka, sebab dikeliling bukan satu orang saja yang ditipu oleh nabi palsu masa Yesus, bahkan berbilion manusia tertipu oleh nabi palsu masa Yesus. Paulus, dia membuat satu ajaran yang bukan ajaran Yesus, tapi dikatakan ajaran Yesus. Itulah satu penipuan yang besar dalam sejarah manusia, satu penipuan yang berjaya dibuat oleh nabi palsu, ialah Paulus yang menjadi orang kedua yang paling berpengaruh. Macam mana boleh Paulus berjaya? Dia menggunakan satu trik ataupun menjanjikan satu perkara yang tidak benar. Dia menjanjikan terselamat dari siksa di kemudian hari. Itulah dijanjikan oleh Paulus. Cukup dengan percaya yang Yesus dibunuh dan disalib adalah pengorbanan anak Tuhan, pengorbanan atau tebusan untuk menyelamatkan manusia. Jadi nampaknya senang-senang dapat selamat, sedangkan Nabi Isa untuk selamat dunia akan datang, dia sembahyang 3 kali satu hari. Dia sembahyang, dia berpuasa, macam-macam lagi lah kebajikan dia buat untuk selamat, bukan dengan percaya saja dengan tebusan yang menyebabkan seorang itu mati, dibunuh. Jadi dia pun dapat. Jadi itu nampak senang-senang, blok tubuh dapat, tidak buat kerja berat dapat. Itulah memanglah manusia ini. Kalau dikatakan yang senang-senang itu, tabiat manusia ini suka yang dapat senang-senang. Tidak payah sembahyang, tidak payah puasa, buat dosa pun dapat juga, sebab tebusan sudah dibuat, kita selamat. Itulah ajaran Paulus. Jadi senang-senang
masuk surga. Itulah cara dia membuat penipuan yang mana berbilion-bilion manusia tertipu. Jadi sekarang banyak video yang dikeluarkan oleh YouTuber dari negeri barat pasal nabi palsu Paulus. Mereka membuat video dengan detail lebih terperinci daripada yang ditulis dalam kitab-kitab Bible yang ada. Mereka tengok ini ajaran Yesus, ini ajaran Paulus, sungguh berlainan rasa, berlainan sifat lain. Jadi mereka dapat berpikir ini bukan ajaran Yesus. Jadi kalau bukan ajaran Yesus, ini adalah penipuan yang dibuat oleh Paulus. Terang-terang dia mengatakan dia adalah yang satu dalam 12. Tapi baru tadi saya sebut nama-nama yang 12 itu, tidak ada nama Paulus. Jadi larilah, cepat-cepat buat tindakan. Carilah agama yang betul, benar. Jadi kalau kamu sudah tahu nabi palsu ada masa Yesus, yaitu Paulus, berusahalah buangkan dalam pikiran kepercayaan yang karut-marut dan mulalah berusaha mencari kepercayaan yang benar, sebab tanpa usaha ini tidak ada salvation yang diidam-idamkan, tidak ada. Mesti adalah cara berusaha, berpikir, belajar, dan tengok apa yang mereka yang lain berpikir. Kita diberi akal pikiran. Jadi kita bukanlah seperti binatang yang tidak dapat berpikir. Kita diberi pikiran. Itulah sebabnya manusia ada dalam neraka, ada dalam surga, disebabkan kita manusia ada pikiran. Kamu diberi pikiran, kenapa tidak digunakan? Itulah yang selalu disebut dalam kitab. Tidakkah kamu berpikir? Selalu disebut dalam kitab. Tidakkah kamu berpikir? Itulah gunanya pikiran. Dan saya selalu tengok macam mana orang dari negeri barat akhirnya membuang ajaran-ajaran nabi palsu, dan mereka berusaha mengkaji. Ada setengah juga saintis yang mengkaji ilmu yang mereka ada, dan mereka dapati juga ilmu yang mereka ada itu dalam kitab. Ini membuat mereka yakin, dan yakin betul-betul, lalu mereka buang ajaran
ajaran yang karut yang dibuat oleh nabi palsu. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kamu mimpi untuk dapat salvation, melainkan dengan berusaha sembahyang. Yesus sembahyang 3 kali, Nabi Musa sembahyang 3 kali dalam satu hari. Tidak kan sembahyang 1 hari dapat. Tidaklah tuan-tuan, bukan begitu. Kalau Yesus mendapatkan surga sembahyang 3 kali, sekurang-kurangnya kamu pun ikut sembahyang 3 kali. Tapi zaman ini ialah zaman umat Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad sembahyang 5 kali 1 hari, puasa 1 bulan, dan macam-macam lagi yang perlu dikerjakan, seperti berbuat zakat. Bukannya semudah-mudah untuk mendapatkan salvation dengan iman dan kepercayaan yang betul yang diajar oleh nabi yang betul, bukan nabi palsu. Itulah tuan-tuan nasihat saya, lari jauh-jauh daripada nabi palsu untuk kamu benar-benar mendapatkan salvation yang diidamkan. Jangan tertipu oleh nabi palsu. Sekian tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana mendengar video saya. Salam.